Di antara dedaunan yang bergetar pelan diterpa angin pagi, di sebuah dunia yang masih basah oleh embun, seekor makhluk kecil merentangkan sayapnya perlahan. Ketika cahaya pertama menembus celah pepohonan, jutaan sisik mikroskopis di sayapnya memantulkan warna yang sesungguhnya tidak ada. Warna yang lahir dari permainan cahaya, dari struktur tipis yang memantulkan dunia dalam spektrum rahasia. Dialah capung, makhluk ringan yang tampak seolah terbuat dari kaca dan udara. Namun, di balik tubuh mungil itu, tersimpan sejarah panjang evolusi bumi. Ia adalah predator purba yang bertahan sejak zaman ketika pepohonan menjulang setinggi menara, ketika rawa-rawa menutupi benua, ketika udara dipenuhi oksigen dan langit dihuni serangga-serangga raksasa. Di masa ketika dinosaurus belum ada, capung sudah terbang. Dari bentang sayap raksasa leluhurnya yang menakutkan, hingga bentuk modern yang kecil namun sempurna, capung membawa warisan purba yang tetap hidup hingga hari ini. Ini adalah kisah mereka. Kisah mesin udara tertua bumi, kisah evolusi, ketahanan, dan kecanggihan biologis yang tak pernah benar-benar berubah. Karena sejak awal, mereka sudah mendekati sempurna. Lebih dari 300 juta tahun yang lalu, ketika dunia masih menyatu dalam satu superbenua bernama Pangea, bumi dipenuhi rawa-rawa purba yang gelap dan lembab. Pohon-pohon raksasa dari kelompok Lycopodiophyta menjulang setinggi bangunan modern. Udara mengandung oksigen jauh lebih tinggi daripada sekarang, hingga 35%, menciptakan dunia yang memungkinkan serangga membesar melampaui batas tubuh mereka hari ini. Di langit yang berkabut itu, muncullah salah satu penguasa udara pertama yang pernah diciptakan evolusi, Meganiura. Leluhur capung ini memiliki bentang sayap mencapai 70 hingga 75 cm. Dengan tubuh sebesar burung gagak dan rahang kuat, ia menyambar serangga lain, amfibi kecil, dan mungkin vertebrata muda. Tidak ada burung, tidak ada kelelawar, tidak ada saingan lain. Dalam ekosistem udara yang masih baru, Meganiura berdiri sebagai raja tak terbantahkan. Dari garis keturunan purba inilah capung modern lahir. Capung adalah makhluk terbang pertama yang benar-benar menguasai udara. Fosil tertua Odonata berasal dari periode Karbon dan Permian, masa ketika struktur tubuh mereka berevolusi untuk kehidupan dua dunia, air dan udara. Larva mereka hidup dalam air, dewasa hidup di langit. Kombinasi ini menjadikan mereka salah satu kelompok serangga paling sukses sepanjang sejarah bumi. Ketika kadar oksigen turun drastis pada periode berikutnya, serangga raksasa pun lenyap. Namun capung tidak. Tubuh mereka mengecil, tetapi strategi bertahan hidup mereka tetap unggul. Mereka beradaptasi dengan mata majemuk super lebar, refleks cepat, manuver udara ekstrim, dan anatomi yang efisien. Hasilnya, desain tubuh yang begitu efektif sehingga selama ratusan juta tahun hampir tidak mengalami perubahan berarti. Evolusi tidak memperbaiki mereka, karena sejak awal mereka sudah menjadi salah satu predator udara paling sempurna. Dalam ilmu biologi modern, capung tergolong dalam ordo Odonata yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Anisoptera atau capung sejati dengan tubuh besar dan sayap mendatar, dan Zygoptera atau capung jarum yang bertubuh ramping dengan sayap yang dapat dilipat ke belakang. Keduanya membawa cetak biru purba yang sama, yaitu kehidupan yang dimulai di air, berubah total di dalam metamorfosis, dan berakhir dengan tubuh dewasa yang dirancang untuk mengejar, menangkap, dan membunuh mangsa dengan presisi luar biasa. Mereka adalah predator udara pertama dalam sejarah bumi. Mereka selamat dari 5 kepunahan massal. Mereka adalah satu dari sedikit kelompok hewan purba yang tetap ada hampir tanpa perubahan besar hingga hari ini. Capung modern mungkin kecil, tetapi mereka adalah warisan hidup zaman ketika bumi masih liar dan belum mengenal keheningan. Mereka membawa jejak evolusi yang berhasil melewati zaman es, perubahan benua, dan badai seleksi alam yang tak terhitung. Dan di dunia modern, mereka masih mempertahankan gelar itu, predator udara kecil paling efektif yang pernah diciptakan alam.
Di balik tubuh ramping dan sayap transparan yang tampak lembut, capung menyimpan salah satu mesin terbang paling canggih yang pernah diciptakan alam. Setiap bagian tubuh mereka adalah hasil penyempurnaan evolusi selama ratusan juta tahun. Tidak ada serangga terbang lain yang memiliki kelincahan sebanding dengan mereka. Capung berada di kelasnya sendiri. Mereka bukan hanya terbang, tetapi mengendalikan udara dengan presisi yang mengagumkan. Di kepalanya, sepasang mata majemuk raksasa mendominasi hampir seluruh wajah. Masing-masing mata terdiri dari puluhan ribu unit penglihatan kecil atau ommatidia yang bekerja serempak. Dengan sistem ini, capung dapat melihat hampir 360 derajat tanpa memutar kepala. Mereka mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun dari jarak puluhan meter, melihat warna yang tidak terlihat manusia, dan memperkirakan arah serta kecepatan mangsa dalam sepersekian detik. Bagi capung, dunia bukanlah gambar statis, tetapi mosaik gerakan yang hidup, tajam, dan penuh detail. Mata mereka bukan sekadar alat melihat, melainkan komputer navigasi alami. Keunggulan itu berpadu dengan kemampuan terbang yang luar biasa. Capung memiliki 4 sayap yang dapat bergerak sepenuhnya independen. Sayap depan dan belakang bisa mengepak dalam ritme yang berbeda, melambat dan dipercepat secara terpisah, atau bergerak berlawanan untuk memutar tubuh secara tajam. Mereka dapat melayang di satu titik seperti helikopter, terbang mundur, menyelam vertikal, memutar di tempat, atau melaju lurus dengan kecepatan tinggi. Setiap kepakan menciptakan pusaran udara mikro yang memberi daya angkat tambahan, membuat mereka mampu bermanuver dengan stabil meski tubuhnya ringan. Dengan desain aerodinamika itu, beberapa capung mampu mencapai kecepatan 60 hingga 70 km per jam. Namun yang mengagumkan bukan hanya kecepatan, melainkan cara mereka menggunakannya. Saat memburu mangsa, capung tidak mengejar secara sembarangan. Mereka menghitung lintasan mangsa, memperkirakan arahnya, lalu memotong jalur terbang mangsa dengan strategi yang sama seperti yang digunakan jet tempur modern. Dalam banyak penelitian, tingkat keberhasilan berburu capung mencapai 90%. Angka ini melampaui singa, citah, maupun burung pemangsa. Kemampuan ini ditopang oleh sistem pernapasan yang efisien. Capung tidak memiliki paru-paru. Mereka bernapas melalui jaringan trakea yang mengalirkan udara langsung ke otot. Pada capung, jaringan trakea ini padat dan terdistribusi dengan sangat efisien, sehingga suplai oksigen untuk otot penerbangan selalu tinggi. Warisan dari leluhur raksasa mereka yang hidup di atmosfer kaya oksigen masih tercermin dalam desain ini. Tubuh mereka kecil, tetapi sistem pernapasannya dirancang untuk tenaga tinggi. Bagian tubuh yang menjadi pusat kekuatan adalah toraks. Hampir seluruh ruang toraks diisi oleh otot terbang yang besar dan kuat. Dengan otot ini, capung dapat mengepak sayap hingga 50 kali per detik, mempercepat dengan instan, dan mengubah arah dalam gerakan tajam yang sulit diprediksi. Setiap serat otot bekerja untuk satu tujuan, terbang dengan efisiensi maksimal. Kaki capung tampak kurus tetapi sangat fungsional. Saat berada di udara, kaki-kaki ini membentuk semacam keranjang kecil yang berfungsi sebagai perangkap udara. Serangga yang berada dalam jalurnya akan tersapu, tertangkap, dan langsung dimakan saat capung tetap terbang tanpa berhenti. Mereka adalah sedikit dari predator udara yang makan sambil terus bergerak. Keseluruhan tubuh capung adalah kompromi sempurna antara kekuatan dan kelenturan. Eksoskeleton ringan mereka dirancang untuk meminimalkan hambatan udara, menjaga kestabilan saat melayang, dan memungkinkan manuver ekstrim tanpa kehilangan keseimbangan. Setiap bagian tubuhnya, mata, sayap, otot, dan sistem saraf bekerja seperti satu mesin terbang terpadu. Dalam tubuh capung, kita melihat mahakarya evolusi, sebuah desain yang lahir dari dunia purba, tetapi tetap tak tertandingi hingga hari ini. Capung adalah kombinasi antara helikopter, drone, dan komputer navigasi alami. Semuanya dalam satu organisme kecil yang berevolusi jutaan tahun sebelum manusia memahami aerodinamika. Mereka bukan hanya serangga, mereka adalah arsitektur udara paling sempurna yang pernah diciptakan alam.
Metamorfosis capung adalah salah satu perjalanan hidup paling luar biasa di dunia hewan. Tidak ada transformasi yang begitu dramatis seperti ini. Dari telur kecil yang tersembunyi di bawah permukaan air, menjadi larva bersenjata yang hidup sebagai pemburu ganas, hingga akhirnya muncul sebagai makhluk bersayap yang menguasai langit. Capung mengalami dua dunia dalam satu kehidupan, dunia air dan dunia udara, dan masing-masing dunia membentuk mereka menjadi predator yang efektif. Hidup mereka dimulai dalam bentuk paling sederhana, telur kecil yang diletakkan di permukaan air atau menempel pada batang tanaman. Seekor induk capung dapat meletakkan ratusan telur, dan setiap telur membawa kemungkinan menjadi pemburu masa depan. Dalam beberapa hari atau minggu, telur-telur itu menetas menjadi nimfa air, makhluk yang sama sekali berbeda dari bentuk dewasa yang kita kenal. Nimfa capung hidup di dunia yang gelap, tenang, dan penuh bahaya. Ia bukan makhluk pasif. Dari detik pertama ia menetas, nimfa adalah predator yang siap berburu. Tubuhnya kokoh, kakinya kuat, dan yang paling menakutkan adalah rahang bawahnya yang bisa memanjang seperti lengan robot. Rahang ini disebut labium, struktur unik yang dapat meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sepersekian detik, nimfa dapat menangkap kecebong, ikan kecil, jentik nyamuk, bahkan nimfa capung lain. Di dunia air, capung adalah salah satu predator puncak. Nimfa menghabiskan sebagian besar hidupnya di tahap ini. Beberapa spesies hidup selama beberapa bulan, namun spesies besar dapat hidup bertahun-tahun di air sebelum berubah. Mereka berganti kulit berulang kali, tumbuh semakin besar, semakin kuat, dan semakin lincah. Dunia air mengasah insting mereka, membentuk tubuh mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan berikutnya. Ketika tiba saatnya berubah, nimfa merayap keluar dari air, mencari tempat yang aman, ranting, batu, atau batang tanaman. Di momen ini, kehidupan lama berakhir, tubuhnya retak perlahan, dan makhluk baru muncul dari dalamnya. Inilah proses ekdisis, salah satu momen paling rapuh dalam hidup capung. Sayap yang masih basah terlipat di sepanjang tubuh, mata baru, tubuh baru, dan kaki baru muncul dari cangkang lama yang ditinggalkan. Capung kemudian memompa cairan hemolimf ke dalam sayapnya, membuatnya mengembang perlahan seperti lembaran kaca yang terbuka. Dalam hitungan menit hingga jam, sayap itu mengeras, menjadi struktur kuat dan transparan yang akan membawanya terbang. Dari predator air, ia berubah menjadi predator udara. Dari pemburu bawah permukaan, ia menjadi penguasa langit. Namun di tahap awal kehidupan udara ini, capung masih rentan. Ia harus menunggu sayapnya kuat sepenuhnya. Ia tidak boleh jatuh, tidak boleh terkena angin kencang, dan tidak boleh menjadi mangsa burung. Ini adalah masa transisi yang menentukan hidup atau mati. Namun begitu ia berhasil melalui fase ini, ia berubah menjadi salah satu pemburu udara paling efisien di bumi. Capung dewasa hidup dengan tujuan yang berbeda. Mereka berburu untuk bertahan, tetapi tujuan terbesar mereka adalah berkembang biak. Mereka menguasai wilayahnya, membangun teritori di sekitar sungai, danau, atau rawa. Jantan akan terbang memamerkan warnanya, mengejar pesaing, dan menarik betina untuk kawin. Dalam penerbangan cepat dan manuver lincah, mereka membentuk pola-pola udara yang kompleks. Perkawinan capung berlangsung unik. Jantan menggunakan struktur khusus di perutnya untuk menggenggam betina, dan keduanya membentuk posisi khas yang dikenal sebagai roda capung. Setelah proses kawin selesai, betina kembali ke air untuk meletakkan telur, dan siklus itu dimulai lagi. Yang lahir sebagai nimfa ganas akan kembali menjadi predator air, lalu naik ke udara sebagai generasi baru pemburu langit. Metamorfosis capung bukan hanya perubahan bentuk, ini adalah perubahan ekologi, perubahan peran, dan perubahan dunia. Mereka lahir sebagai pemburu di air, lalu bereinkarnasi menjadi penjaga udara. Dua kehidupan dalam satu tubuh, dua habitat dalam satu evolusi. Perjalanan hidup ini adalah bukti betapa kreatifnya alam dalam merancang strategi bertahan hidup. Capung tidak hanya berubah menjadi bentuk baru, mereka berubah menjadi makhluk yang berbeda, dengan tubuh, kemampuan, dan dunia yang benar-benar berubah. Dan transformasi radikal ini telah berlangsung selama ratusan juta tahun, tanpa pernah gagal mempertahankan keberhasilan mereka di dua dunia yang sangat berbeda. Di antara semua kemampuan luar biasa yang dimiliki capung, ada satu hal yang tak banyak diketahui orang. Beberapa spesies capung adalah pengembara jarak jauh, penjelajah udara yang melintasi samudra dan benua.
Mereka bukan sekadar makhluk kecil yang terbang di atas sawah atau sungai. Beberapa di antaranya adalah migrator sejati, serangga dengan rute perjalanan terpanjang di dunia. Capung mungkin tampak rapuh, namun di dalam tubuh kecil mereka tersimpan ketahanan yang hampir tidak masuk akal. Sayap mereka yang tampak tipis, tubuh ringkas yang nyaris tanpa bobot, dan energi yang tersimpan dari masa nimfa, semuanya bersatu membentuk mesin terbang berdaya tahan tinggi. Ini adalah makhluk yang sanggup melakukan apa yang tidak mampu dilakukan banyak serangga lain. Melakukan perjalanan ribuan kilometer tanpa berpindah generasi. Capung wandering glider atau Pantala flavescens adalah contohnya. Spesies ini memegang rekor migrasi udara terpanjang di antara semua serangga. Mereka melintasi Samudra Hindia dari India menuju Afrika Timur, perjalanan yang jaraknya lebih dari 4.000 km. Mereka mengikuti monsun, mengikuti perubahan arah angin, dan memanfaatkan badai tropis untuk meluncur jauh tanpa harus mengepakkan sayap tanpa henti. Bahkan burung pun jarang menempuh jalur sejauh ini. Namun capung kecil berwarna kuning ini melakukannya setiap tahun, mengikuti ritme cuaca yang telah mereka pelajari selama jutaan tahun evolusi. Migrasi capung tidak sama seperti migrasi kupu-kupu monark yang melibatkan banyak generasi. Migrasi Pantala sering dilakukan dalam satu siklus hidup. Mereka terbang menembus angin, badai, dan perubahan iklim musiman. Mereka memanfaatkan aliran udara yang naik dari permukaan panas, menggunakan arus angin tinggi untuk mempercepat pergerakan, dan meminimalkan energi dengan terbang secara efisien. Mereka bukan sekadar bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Mereka mengikuti pola cuaca global. Namun kemampuan ini bukan milik satu spesies saja. Banyak capung lain melakukan perjalanan regional, mengikuti musim, kelembapan, dan ketersediaan air. Ketika danau mengering, capung pindah ke daerah yang baru. Ketika hujan datang, generasi baru muncul di lokasi baru. Siklus air mengatur langkah mereka, dan mereka meresponsnya seperti kompas ekologis yang hidup. Di balik perjalanan panjang ini, terdapat kemampuan navigasi yang menakjubkan. Capung memiliki kombinasi sensorik yang canggih. Mata mereka yang luas dapat menangkap orientasi cahaya, pergerakan awan, dan posisi matahari. Sistem saraf mereka mampu mengoreksi arah berdasarkan pola angin. Dalam beberapa penelitian, capung diduga memiliki sensitivitas terhadap medan magnet bumi, kemampuan yang mirip dengan burung migran. Semua informasi ini mereka gunakan untuk menjaga arah. Saat terbang tinggi, capung membaca arah angin. Saat terbang rendah, mereka membaca pola cahaya di permukaan air. Mereka menyesuaikan ketinggian terbang berdasarkan kebutuhan energi dan kondisi udara. Mereka tahu kapan harus melawan angin, kapan harus menunggu arus hangat terangkat dari permukaan, dan kapan harus membiarkan dirinya melayang di arus udara yang stabil. Migrasi mereka adalah koreografi yang dipandu oleh insting dan fisika atmosfer. Ketika mereka tiba di tujuan, capung kembali menjalani peran ekologisnya. Mereka bertelur di genangan air yang tercipta setelah hujan monsun. Nimfa-nimfa akan tumbuh di air tersebut, memanfaatkan kelimpahan mangsa, dan ketika air mengering, generasi baru akan terbang kembali mengikuti arah angin menuju daratan berikutnya. Perjalanan mereka tidak pernah berhenti. Siklus hidup dan siklus iklim terjalin dalam tari migrasi yang telah berlangsung jauh sebelum manusia memahaminya. Migrasi capung adalah salah satu sistem navigasi paling elegan di alam. Mereka tidak memiliki peta. Mereka tidak memiliki kompas buatan. Mereka hanya memiliki tubuh, sayap, mata, dan insting yang diasah oleh ratusan juta tahun evolusi. Namun dengan semua itu, mereka mampu menaklukkan langit dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Ketika kita melihat seekor capung melintas cepat di atas air, seringkali kita tidak menyadari bahwa sebagian dari mereka mungkin adalah penjelajah benua. Mereka adalah migran yang mengikuti musim, pengembara yang mengikuti hujan, dan mesin kecil yang merasakan ritme dunia. Dalam tubuh yang tampak ringkih, capung menyimpan kemampuan navigasi yang menyaingi burung, ketahanan yang menyaingi ikan, dan kecerdikan yang hanya bisa diberikan oleh evolusi panjang yang tidak pernah berhenti. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa tidak perlu tubuh besar untuk menaklukkan dunia. Kadang, yang dibutuhkan hanyalah sepasang sayap transparan dan kemauan untuk terus bergerak mengikuti arah angin. Dalam dunia yang penuh bahaya, di mana setiap makhluk harus memilih antara menjadi pemburu atau menjadi mangsa, capung memilih jalan yang paling sulit, menjadi predator udara. Tidak seperti serangga lain yang mengandalkan racun, sengatan, atau pertahanan kimia,
Capung bertahan hidup dengan satu hal, kemampuan berburu yang hampir sempurna. Tubuh mereka bukan mesin yang diciptakan untuk bertahan pasif. Tubuh mereka adalah perangkat pemburu yang dirancang dengan presisi luar biasa. Semua organ, semua gerakan, semua detail anatomis diarahkan menuju satu fungsi utama, menangkap mangsa di udara dan tetap hidup dari generasi ke generasi. Capung memiliki tingkat keberhasilan berburu yang menakjubkan, mencapai hingga 90%. Angka ini menempatkan mereka jauh di atas singa, citah, serigala, atau predator darat lainnya. Bahkan banyak burung pemangsa tidak bisa mendekati tingkat efektivitas ini. Bagaimana makhluk sekecil ini dapat menjadi salah satu pemburu udara paling efisien di bumi? Semua dimulai dari cara mereka menangkap mangsa. Capung tidak mengejar dengan cara acak. Mereka tidak menunggu kesempatan. Mereka membangun prediksi. Mereka menghitung lintasan terbang mangsanya dengan akurasi matematis. Otak kecil mereka menafsirkan gerakan, arah angin, kecepatan mangsa, dan posisi tubuh mereka sendiri dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Hasilnya adalah sebuah keputusan yang menentukan titik benturan di masa depan, tempat di mana mereka akan memotong jalur mangsanya. Ketika saatnya tiba, kaki-kaki mereka membentuk keranjang kecil. Mangsanya, seperti nyamuk, lalat, atau serangga kecil lainnya, tersapu masuk ke dalam perangkap itu. Capung kemudian memakan mangsanya langsung di udara tanpa berhenti. Dengan cara ini, mereka tidak membuang energi untuk mendarat dan terbang kembali. Mereka makan sambil bergerak dan bergerak sambil makan. Namun kemampuan berburu hanyalah satu bagian dari strategi bertahan hidup mereka. Capung juga memiliki mekanisme pertahanan yang tidak banyak diketahui. Meski tubuh mereka tampak ringan, eksoskeletonnya cukup kuat menahan benturan udara berkecepatan tinggi. Sayap mereka memiliki vena berlapis yang bekerja seperti rangka fleksibel, kuat namun lentur. Gerakan mereka yang tak terduga, zigzag, meliuk, dan naik turun mendadak, membuat predator kesulitan memprediksi arah terbang mereka. Banyak burung gagal menangkap capung bukan karena burung itu lambat, tetapi karena gerakan capung terlalu rumit bagi otak burung untuk diprediksi. Burung mengikuti pola terbang mangsa, capung menghancurkan pola itu. Selain itu, penglihatan mereka yang luar biasa tajam memungkinkan capung melihat ancaman dari jauh. Mereka mampu merespons perubahan lingkungan, bayangan, atau getaran udara yang menunjukkan kehadiran predator. Gerak refleks mereka hampir seketika. Mereka tidak menunggu situasi memburuk, mereka langsung bergerak. Di fase larva, capung memiliki strategi bertahan yang sama mematikannya. Nimfa hidup di dalam air dan merupakan predator puncak di mikrohabitatnya. Mereka memangsa berudu, larva serangga lain, bahkan ikan kecil. Nimfa capung memiliki rahang lipat yang dapat menembak ke depan dengan kecepatan luar biasa, seperti senjata mekanis yang diciptakan untuk serangan mendadak. Rahang ini dapat menjulur sepertiga panjang tubuhnya, menangkap mangsa dalam waktu kurang dari 1/100 detik. Kemampuan mereka bertahan selama fase larva sangat penting, karena sebagian besar hidup capung dihabiskan di air sebelum menjadi dewasa. Lingkungan air ini penuh bahaya, mulai dari ikan, burung air, hingga perubahan kualitas air. Namun, nimfa telah beradaptasi dengan kemampuan menyembunyikan diri di lumpur, memendekkan napas, dan bertahan dalam kondisi rendah oksigen. Ketika air mengering, beberapa nimfa bahkan bisa memasuki kondisi dorman sementara untuk menyelamatkan diri. Keunggulan strategi bertahan hidup capung juga terlihat dari kebiasaan mereka memilih habitat. Mereka mencari air yang stabil, vegetasi yang cukup, dan tempat yang terhindar dari predator tertentu. Capung dewasa memilih lokasi bertelur berdasarkan penilaian ekologis yang kompleks. Mereka tidak hanya mencari air, tetapi air yang cocok bagi larva untuk tumbuh dengan aman. Pilihan ini mencerminkan ribuan generasi seleksi alam, insting yang terpelihara dalam DNA mereka. Dalam setiap tahap hidupnya, capung membawa kombinasi kekuatan, kecekatan, dan kecerdikan evolusioner. Mereka bukan makhluk yang melarikan diri dari tekanan alam. Mereka menghadapinya. Mereka tidak hanya bertahan, mereka mendominasi ruang hidupnya dengan strategi yang efisien dan kecepatan yang mengejutkan. Di udara, mereka adalah penguasa kecil yang hampir tak tertandingi. Di air, mereka adalah pemburu tersembunyi yang mematikan.
dan di antara keduanya, mereka menguasai dua dunia sekaligus, sebuah keunggulan ekologis yang jarang dimiliki makhluk lain. Selama ratusan juta tahun, strategi bertahan hidup ini membuat capung tidak hanya selamat dari 5 peristiwa kepunahan massal, tetapi juga tetap menjadi salah satu predator paling efektif di planet ini. Ketika kita melihat capung melintas cepat di permukaan air, seringkali kita hanya melihat keindahannya. Namun di balik sayap yang berkilau itu, tersembunyi kekuatan evolusi yang bekerja dalam keheningan. Kekuatan yang menjadikan capung salah satu makhluk paling tangguh yang pernah diciptakan alam. Di permukaan air yang tenang, di antara rerumputan basah, dan di langit yang berkilau di bawah cahaya matahari, capung bukan hanya hadir sebagai makhluk indah. Mereka adalah salah satu pilar penting dalam ekosistem. Setiap terbang rendah di atas rawa, setiap manuver cepat di udara, dan setiap perburuan kecil yang mereka lakukan menandakan sebuah fungsi ekologis yang jauh lebih besar dari tubuh mereka yang ramping. Capung adalah penjaga keseimbangan. Mereka menghubungkan dunia air dan udara, dua habitat yang sepintas tampak terpisah, namun pada kenyataannya sangat saling bergantung. Keberadaan mereka mencerminkan kesehatan lingkungan, sebuah tanda halus yang menunjukkan apakah suatu wilayah masih hidup atau sedang menuju krisis ekologis. Di habitat air, capung memulai peran mereka sebagai predator puncak dalam skala kecil. Nimfa capung adalah pengendali populasi alami bagi berbagai organisme, larva nyamuk, jentik-jentik serangga air, berudu, dan bahkan ikan kecil. Dengan memangsa organisme-organisme ini, mereka menjaga dinamika populasi tetap stabil. Tanpa mereka, kolam dan rawa dapat dipenuhi jentik nyamuk dalam jumlah berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan yang berdampak hingga ke lingkungan manusia. Riset menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki populasi capung stabil cenderung memiliki kepadatan nyamuk yang jauh lebih rendah. Tanpa menggunakan bahan kimia atau pestisida, alam sebenarnya sudah memiliki pengatur alami, nimfa capung. Inilah salah satu alasan mengapa kehadiran mereka menjadi indikator kualitas air yang baik. Nimfa hanya dapat tumbuh di air yang jernih dan bebas polutan. Jika air tercemar, mereka akan mati, dan seluruh mata rantai ekologis air pun terganggu. Saat dewasa, peran mereka berpindah ke udara. Capung dewasa adalah predator efektif bagi nyamuk, lalat kecil, dan berbagai serangga terbang lainnya. Mereka mampu memangsa puluhan hingga ratusan nyamuk dalam sehari. Setiap terbang cepat, setiap putaran mendadak adalah bagian dari pekerjaan ekologis mereka, menjaga populasi serangga agar tidak melampaui batas alami. Namun peran capung lebih besar dari sekedar pengontrol hama. Mereka merupakan indikator langsung dari kesehatan lingkungan. Capung sensitif terhadap perubahan kualitas air, suhu, dan keberadaan tumbuhan air. Ketika suatu wilayah kehilangan capung, itu berarti ada sesuatu yang rusak di dalam ekosistem. Bisa berupa pencemaran, bisa penurunan kualitas air, bisa juga hilangnya vegetasi yang menopang kehidupan mereka. Di banyak negara, survei populasi capung digunakan sebagai alat untuk menilai kesehatan sungai, danau, dan rawa. Peneliti hanya perlu menghitung jenis-jenis capung yang ada untuk mengetahui apakah suatu ekosistem air masih stabil atau sedang berada di ambang kerusakan. Keberadaan capung juga memberi manfaat bagi banyak spesies lain. Burung penyanyi, burung air, dan bahkan beberapa jenis laba-laba bergantung pada capung sebagai sumber makanan penting. Mereka menjadi penghubung dalam rantai makanan, menyediakan energi dari dunia serangga ke dunia vertebrata. Tanpa capung, banyak burung muda tidak mendapatkan cukup makanan di musim kawin. Capung juga membantu menjaga keragaman tumbuhan di area basah. Meski mereka bukan penyerbuk utama, aktivitas mereka di sekitar vegetasi air membantu menyebarkan spora kecil dan mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan ekosistem rawa. Pergerakan mereka menciptakan gangguan kecil pada permukaan air, gelombang halus yang memperbarui sirkulasi oksigen di area sempit. Dalam ekologi modern, capung dianggap sebagai jembatan biodiversitas. Mereka menghubungkan dua dunia, air dan udara, dalam satu siklus hidup. Mereka memindahkan energi antara dua habitat, menjaga populasi tetap seimbang, dan menjadi indikator yang sangat akurat terhadap keberlanjutan lingkungan. Ketika capung terbang di sebuah sungai atau kolam, itu berarti airnya masih hidup. Ketika capung hinggap di tanaman basah, itu berarti ekosistem di sekitarnya masih bernapas.
Ketika suara jentik nyamuk mereda dan angin sore membawa capung melayang rendah, itu adalah tanda bahwa alam masih bekerja sebagaimana mestinya. Dalam dunia yang kini penuh polusi, pestisida, dan perubahan iklim, capung menjadi salah satu makhluk kecil yang menyimpan pesan besar bahwa kesehatan lingkungan bergantung pada keseimbangan yang halus. Dan ketika capung mulai menghilang, ketika langit sore menjadi sepi, ketika permukaan air tak lagi dipenuhi gerak kecil nimfa, menjadi tanda bahwa bumi sedang mengalami luka yang lebih dalam. Capung adalah penjaga diam dari keseimbangan air dan udara. Mereka tidak bersuara, tidak membangun koloni, tidak memengaruhi manusia secara langsung. Namun tanpa mereka, ekosistem akan runtuh perlahan. Mereka adalah bagian dari mesin kehidupan yang bekerja dalam senyap. Dan di dunia modern, kehadiran mereka semakin berharga. Selama ratusan juta tahun, capung bertahan melewati segala bentuk perubahan yang mengguncang bumi. Mereka selamat dari kepunahan massal, perubahan kadar oksigen, pergeseran benua, hingga punahnya dinosaurus. Namun, dalam 1 abad terakhir, hanya sekejap dalam skala waktu evolusi, mereka menghadapi ancaman yang lebih sulit dari apapun yang pernah ditemui leluhur mereka. Ancaman itu bukan berasal dari alam, tetapi dari manusia. Populasi capung di berbagai belahan dunia kini menurun dengan cepat. Banyak spesies yang dulunya umum kini menghilang dalam diam, tanpa sempat tercatat oleh ilmu pengetahuan. Kehilangan mereka bukan hanya hilangnya keindahan, tetapi tanda bahwa kesehatan ekosistem air sedang runtuh. Capung memulai hidup di air, dan air adalah masalah terbesar mereka saat ini. Sungai dan kolam yang menjadi tempat tumbuhnya nimfa kini tercemar oleh limbah rumah tangga, plastik mikro, residu kimia, dan runoff pertanian. Bahan pencemar seperti pestisida dan insektisida merembes ke sistem perairan, membunuh nimfa sebelum mereka sempat menjadi dewasa. Di banyak wilayah, air terlihat tenang, namun secara biologis sudah mati. Nimfa capung adalah makhluk yang sensitif. Mereka membutuhkan air yang kaya oksigen, stabil, dan bebas polutan. Sedikit saja pH berubah, sedikit saja kandungan nitrat meningkat, atau sedikit saja logam berat masuk ke dasar sungai, populasi nimfa bisa hancur dalam hitungan minggu. Tanpa fase nimfa, tidak ada capung dewasa yang pernah muncul ke langit. Perubahan lanskap menjadi ancaman berikutnya. Rawa dan kolam dangkal yang dulunya menjadi tempat berkembang biak mereka, kini dikeringkan untuk pembangunan, pertanian intensif, dan urbanisasi. Tempat-tempat kecil yang bagi manusia tampak tak penting, genangan air, rawa kecil di tepi hutan, kolam jernih di pedesaan, adalah dunia utama bagi kelangsungan hidup capung. Ketika habitat itu hilang, capung kehilangan generasinya. Pembangunan kota juga membawa masalah lain, kanal beton. Air yang mengalir cepat dan tanpa vegetasi tidak dapat mendukung kehidupan nimfa. Sungai yang direkayasa menjadi saluran lurus dan bersih bagi manusia, berubah menjadi gurun bagi kehidupan air. Di udara, ancaman muncul dari pestisida yang digunakan secara masif. Banyak daerah pertanian dan perkotaan menggunakan insektisida untuk mengendalikan nyamuk. Namun senyawa yang sama juga mematikan capung dewasa. Ketika capung yang baru saja keluar dari air terbang melewati wilayah yang disemprot, mereka tersentuh racun yang tidak bisa mereka hindari. Perubahan iklim memperburuk semuanya. Suhu yang meningkat mengubah struktur vegetasi air. Kolam mengering lebih cepat. Curah hujan yang ekstrim menciptakan banjir sesaat yang menghanyutkan larva. Musim-musim yang tidak stabil mengacaukan siklus hidup capung yang mengikuti ritme alam sejak jutaan tahun lalu. Beberapa spesies yang bergantung pada air dingin mulai naik ke dataran lebih tinggi, mencari wilayah yang masih cocok bagi mereka. Namun, semakin tinggi mereka naik, semakin sempit habitat yang tersisa. Spesies-spesies yang tidak mampu bergerak menghadapi risiko punah dalam diam. Di antara semua ancaman, polusi cahaya menjadi salah satu yang paling jarang dibahas. Lampu kota dan lampu jalan menarik capung dewasa keluar dari habitat alami mereka. Mereka terus berputar di sekitar cahaya, kelelahan, dan akhirnya mati tanpa sempat berkembang biak. Apa yang terlihat indah bagi manusia adalah perangkap mematikan bagi makhluk kecil ini. Dalam laporan konservasi terbaru, para peneliti menemukan bahwa hampir sepertiga spesies capung dan capung jarum di dunia kini berada dalam status terancam.
Jika tren ini berlanjut, dalam beberapa dekade ke depan, dunia mungkin kehilangan sebagian besar keanekaragaman odonata yang telah bertahan sejak zaman karbon. Namun, krisis capung tidak datang dengan suara keras. Mereka tidak menjerit, tidak membentuk kawanan yang jatuh seperti burung migrasi, tidak tiba-tiba lenyap seperti lebah koloni. Kehadiran mereka memudar perlahan, seperti warna yang memudar di kanvas air. Dan ketika manusia sadar, seringkali sudah terlambat. Tidak ada makhluk yang dapat menggantikan peran mereka. Tidak ada predator lain yang seefisien nimfa dalam mengendalikan jentik nyamuk. Tidak ada pemburu udara lain yang mampu menyamai ketepatan capung. Tidak ada bioindikator air yang lebih sensitif dari mereka. Krisis capung adalah krisis air. Krisis air adalah krisis manusia. Ketika capung menghilang, kita kehilangan salah satu cermin paling akurat dari kesehatan lingkungan. Mereka adalah peringatan sunyi bahwa bumi sedang berubah dan tidak ke arah yang lebih baik. Namun, seperti banyak kisah alam lainnya, harapan tidak pernah benar-benar hilang. Ada banyak wilayah di dunia di mana capung kembali pulih setelah habitatnya diperbaiki. Ketika air dibersihkan, ketika rawa dipulihkan, ketika pestisida dikurangi, capung selalu kembali, diam-diam namun pasti. Karena mereka bukan hanya saksi dari evolusi panjang, mereka juga simbol bahwa alam dapat pulih jika kita memberi ruang untuk kehidupan. Di tepi sungai yang tenang, ketika matahari mulai condong ke barat, seekor capung hinggap pada ujung ranting. Sayapnya berkilau seperti kaca tipis, memantulkan cahaya senja dalam warna yang hanya bisa diciptakan oleh alam. Ia diam sejenak, seolah mendengar bisikan air di bawahnya. Kemudian, dalam satu kepakan halus, ia terbang, menembus udara yang hangat dan lembut. Bagi sebagian orang, capung hanyalah serangga kecil yang melintas di atas air. Namun, di balik tubuhnya yang ringan, tersembunyi sejarah panjang evolusi bumi. Mereka adalah makhluk yang lahir di zaman ketika bumi masih muda. Mereka menyaksikan hutan purba tumbuh dan hilang, melihat benua terpecah, dan bertahan melewati badai kepunahan yang menyapu kehidupan lain. Capung bukan hanya ahli terbang, mereka adalah penjaga dua dunia, air tempat mereka dilahirkan dan langit tempat mereka menyelesaikan hidup. Di dalam air, nimfa capung mengatur keseimbangan dengan memangsa jentik nyamuk dan organisme kecil lain. Mereka menjaga supaya air tetap hidup, tetap jernih, tetap seimbang. Dan ketika mereka muncul ke permukaan dan membuka sayap untuk pertama kali, mereka menjadi predator udara yang efisien, memburu nyamuk, lalat, dan hama lain dengan akurasi mendekati sempurna. Jika kita perhatikan, kehidupan capung adalah metafora dari perubahan. Dilahirkan di dunia yang gelap, menjadi makhluk yang bernafas dan bergerak di bawah permukaan, lalu muncul sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Transformasi itu mengingatkan kita bahwa perubahan bukan sekadar kehilangan bentuk lama, tetapi menemukan bentuk baru yang lebih ringan, lebih bebas, dan lebih selaras dengan dunia. Namun di zaman modern, perjalanan panjang mereka terancam oleh dunia yang terus kita ubah. Air tercemar, rawa hilang, sungai dikanalisasi, dan racun kimia mengalir ke habitat mereka. Populasi mereka menurun bukan karena mereka lemah, melainkan karena dunia yang mereka butuhkan untuk hidup semakin mengecil. Ketika capung hilang, kita kehilangan lebih dari sekadar warna yang melintas di atas permukaan air. Kita kehilangan tanda kehidupan. Kita kehilangan salah satu bioindikator paling sensitif dari kesehatan lingkungan. Kita kehilangan makhluk yang telah menjaga ekosistem air selama ratusan juta tahun. Namun, ada harapan dalam setiap tetes air yang dipulihkan. Capung adalah makhluk yang kuat, bukan karena ukuran mereka, tetapi karena ketahanan mereka terhadap waktu. Di tempat-tempat di mana rawa dibersihkan, kolam dipulihkan, dan sungai dibiarkan kembali bernapas, capung selalu kembali. Mereka muncul seperti kilau pertama di pagi hari, diam-diam namun membawa pesan bahwa alam mulai pulih. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar dari capung, bahwa keseimbangan bisa kembali, bahwa air yang mati bisa hidup lagi, bahwa dunia yang retak bisa sembuh jika kita memberi ruang bagi kehidupan kecil untuk tumbuh. Di bawah cahaya sore yang mulai meredup, seekor capung kembali melayang di atas permukaan sungai. Sayapnya mengecil di kejauhan,
lalu menghilang di balik pantulan cahaya air. Namun keberadaannya meninggalkan pesan. Selama kita menjaga air, kita menjaga mereka. Dan selama mereka tetap ada, alam masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Capung bukan hanya makhluk purba, mereka adalah penanda masa depan. Pengingat bahwa kehidupan terbesar di bumi seringkali dijaga oleh makhluk yang paling ringan, yang hanya meninggalkan riak halus di atas air sebelum kembali terbang menuju langit.